Suatu hari yang sangat cerah, Nabi Ibrahim alaihissalam baru tiba di kota Mekah. Dia menyuruh Hajar istrinya untuk memandikan Ismail dan memakaikan pakaian yang paling bagus. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail keluar rumah. Mereka berjalan menuju pegunungan. Dan di sepanjang jalan, mereka bercerita melepas rindu. Hari itu, Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyampaikan suatu berita, tetapi hatinya masih bimbang. Dia merasa ragu dan waktunya kurang tepat untuk memberitahu Ismail. Apalagi saat itu Ismail baru berusia sekitar 7 tahun, sedang berlari-lari gembira. Akan tetapi, berita itu harus segera disampaikan. "Wahai anakku, aku ingin meminta pendapatmu. Sampaikanlah ayahku, aku telah bermimpi terkait dengan dirimu. Tapi aku khawatir engkau akan takut mendengarnya." "Ada apa, ayah?" "Jangan khawatirkan tentangku. Wahai anakku, dulu ketika aku berdoa meminta keturunan, aku pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika aku mempunyai anak, maka aku akan mengorbankan sesuatu milikku yang paling berharga. Wahai anakku, setiap kali aku tidur, mimpi itu selalu terulang. Aku merasa Allah memintaku untuk menunaikan janjiku. Dan aku harus memberikan milikku yang paling aku sayangi. Wahai anakku, sesungguhnya dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu?" "Wahai ayah, jika itu adalah perintah Allah, maka lakukanlah. Niscaya engkau mendapatiku sebagai seorang yang sabar." Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyangka jawaban yang diberikan Ismail. Dia menatap anaknya dengan rasa haru. Dulu ketika Ismail belum lahir, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat menginginkan keturunan untuk meneruskan tugas kenabiannya. Setelah Ismail lahir, rasa cintanya kepada Ismail begitu sangat besar. Di saat waktu yang sama, setan tidak terima dengan kejadian ini. Ia ingin mengacaukannya. Yang paling pertama didatangi adalah Bunda Hajar, karena ia yakin hati seorang ibu tidak akan pernah rela jika anaknya harus disembelih. Akhirnya setan pun mendatangi Bunda Hajar. Ia pergi ke rumah Bunda Hajar dengan menyamar sebagai seorang laki-laki. Setan berusaha menggoda Hajar dan ia mengabarkan perbincangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Setan terus membujuk Hajar agar mencegah Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan perintah Allah. "Ibrahim akan menyembelih anakmu. Siapa kau? Mengapa menyampaikan berita bohong ini? Jika dia hanya mengajak anakmu bermain, mengapa dia membawa sebilah pisau dan seutas tali? Sesungguhnya Ibrahim akan mengorbankan anakmu untuk Tuhannya. Pergilah kau,
Suamiku seorang nabi. Jika memang itu perintah Allah, aku ridho terhadap apa yang dilakukan suamiku. Setelah gagal menggoda Hajar, setan pun tidak kehabisan akal. Akhirnya, setan mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam dan menggodanya. "Hai Ibrahim, mengapa engkau tega mengorbankan anakmu yang paling engkau cintai?" Nabi Ibrahim alaihissalam tahu itu suara setan yang mencoba menggodanya. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi sangat marah. "Wahai setan yang terkutuk, pergilah. Aku tidak akan mengikuti bisikanmu," bentak Nabi Ibrahim alaihissalam. Setan gagal menggoda Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setan ingin menggoda Ismail. Apakah setan berhasil menggoda Ismail? Setan adalah makhluk ciptaan Allah yang selalu menghalang-halangi perbuatan yang baik. Ia gagal menggoda Hajar dan Ibrahim. Ia pun berusaha mendatangi Ismail dan menggodanya. Ia tidak ingin Ismail menuruti perkataan ayahnya. Akhirnya, dengan kata-kata yang penuh meyakinkan, setan pun mencoba membujuk Ismail. "Ayahmu bohong. Dia hanya ingin menyingkirkanmu saja." Ismail kecil pun menepis godaan setan. Ismail yakin ayahnya pasti melakukan hal yang benar. Akhirnya, setan kecewa. Godaan dan bujukannya sia-sia. Setan pergi meninggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Ismail mengajukan permohonan kepada ayahnya. "Wahai ayah, bolehkah aku mengajukan permohonan?" Nabi Ibrahim alaihissalam mengangguk tanda setuju. Lalu dia memandang anaknya dengan penuh kasih sayang. Nabi Ibrahim alaihissalam memeluk dan mencium Ismail dengan penuh haru. Hatinya bahagia memiliki anak yang taat, berbakti kepada orang tua, dan ikhlas menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Anakku, apakah yang engkau inginkan?" "Ayah, aku mohon ayah mengasah pisau menjadi tajam, sehingga sakitku akan terasa lebih ringan saat penyembelihan nanti. Dan ikatlah kedua kaki dan tanganku, sehingga aku tidak meronta kesakitan, dan ayah akan mudah menjalankan perintah Allah ini." Serta Ismail pun meminta agar kepalanya ditutup dengan kain, agar ayahnya tidak melihat wajahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali menganggukkan kepala. Sesungguhnya berat baginya menunaikan tugas ini. Matanya berkaca-kaca, ditatapnya kembali anaknya yang tercinta. Meskipun sedih, ayah dan anak itu percaya dan sangat yakin dengan perintah Allah SWT. Dengan menyebut nama Allah SWT, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai menjalankan perintahnya. Ismail diikat kaki dan tangannya, kemudian dibaringkan dengan posisi wajah berpaling dari Nabi Ibrahim alaihissalam.
Dengan waktu yang bersamaan, Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan pisau di leher Ismail. Berpuluh kali dia mencoba menyembelih anaknya, tetapi pisau itu tidak berfungsi sedikit pun. Padahal pisau itu sudah diasah menjadi sangat tajam. Nabi Ibrahim alaihissalam menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melindungi Ismail. Akan tetapi, Nabi Ibrahim alaihissalam bingung dengan situasi ini. Bukankah tugas penyembelihan ini juga merupakan perintah Allah? Tidak lama kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat jawaban. Malaikat Jibril turun dari langit memberi kabar dan membawa seekor domba. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menguji kesetiaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan anak yang dicintainya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail telah lulus ujian dari Allah. Nabi Ibrahim pun tidak perlu menyembelih Ismail. Sebagai gantinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih domba yang dibawa malaikat Jibril. Dan peristiwa ujian pengorbanan Ismail ini yang sekarang setiap tahunnya kita lakukan, yaitu ibadah kurban yang dilaksanakan pada hari raya haji atau disebut dengan Idul Adha.